Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar Akidah Akhlak KD 3.2 dengan materi Jujur Dusta, Rajin Malas, dan Sopan Kasar. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekarang kita simak bersama-sama materi yang pertama yaitu jujur dan dusta. Materi yang pertama yaitu jujur dan dusta. Teman-teman tahu tidak apa arti dari jujur? Nah, jujur artinya berkata yang sebenarnya. Jadi, tidak ada kebohongan sedikit pun dalam setiap perkataannya. Jujur adalah sifat para nabi dan termasuk akhlak yang terpuji. Jadi, tanamkan dalam diri teman-teman bahwa aku anak jujur, karena jujur itu hebat. Teman-teman, banyak sekali loh manfaat dari jujur. Yang pertama, selalu membawa kebaikan. Yang kedua, orang jujur akan selamat, selalu dipercaya, mempunyai banyak teman, disayang Allah, dan akan masuk ke dalam surga. Kita semua orang yang beriman. Orang beriman harus jujur. Rasulullah sudah mengingatkan kita dalam hadis sahihnya riwayat Bukhari dan Muslim. Alaikum bisidqi. Sekali lagi ya. Alaikum bisidqi. Artinya kalian harus jujur. Materi yang kedua yaitu dusta. Teman-teman, tahu tidak arti dusta? Dusta itu lawan dari kata jujur. Dusta artinya berkata yang tidak sebenarnya. Dusta merupakan akhlak tercela. Dusta akan mendatangkan dosa. Orang yang suka berdusta dinamakan pendusta. Dusta akan membawa banyak sekali keburukan. Di antaranya, pendusta itu tidak akan dipercaya. Pendusta akan dijauhi teman. Pendusta akan dibenci oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Di sini juga Rasulullah sudah berpesan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Iyyakum wal kadzibah. Sekali lagi, iyyakum wal kadzibah. Kalian harus menjauhi dusta. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Materi
Materi yang kedua yaitu rajin dan malas. Siapa yang tahu arti dari rajin? Rajin artinya giat dalam berusaha. Rajin termasuk akhlak terpuji teman-teman. Dan rajin akan membawa kita pada keberhasilan. Ada pepatah yang mengatakan, manjadda wajada. Sekali lagi ya, manjadda wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Jadi jika teman-teman ingin berhasil dalam ujian, ingin mendapatkan hasil yang bagus, maka yang teman-teman harus lakukan yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, rajin ini banyak sekali contoh dan manfaatnya. Yang pertama adalah rajin belajar. Rajin belajar menjadikan kita pandai. Yang kedua, rajin membantu orang tua. Jika kita rajin membantu orang tua, membuat kita disayang oleh orang tua. Yang ketiga, ada rajin beribadah. Di sini ada mengaji, bersedekah, dan sholat. Jika kita rajin beribadah, menjadikan kita disayang oleh Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang malas. Malas adalah kebalikan dari rajin. Jadi malas itu termasuk akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Malas beribadah ialah sifat orang munafik. Setan menyukai orang yang malas. Siapa di sini ingin menjadi temannya setan? Na'udzubillahi min zalik. Di sini ada seorang anak yang malas belajar. Jika malas belajar menjadikan kita menjadi bodoh. Malas berusaha membuat kita menjadi gagal. Jadi malas merupakan pangkal kegagalan. Dan yang kedua ada malas beribadah. Malas beribadah akan dibenci oleh Allah. Nah, siapa yang di sini ingin menjadi anak rajin? Hebat teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari sifat malas. Karena Allah membenci hambanya yang pemalas. Materi yang ketiga yaitu sopan dan kasar. Sopan artinya bersikap ramah. Ramah di sini yaitu ramah dalam berbicara. Jika teman-teman berbicara kepada orang tua, guru, saudara, teman atau yang lainnya, berbicaralah menggunakan kata-kata yang baik. Tidak boleh sambil teriak-teriak ya teman-teman. Lalu ramah di yang kedua yaitu lembut dalam perbuatan. Contohnya yang pertama, ketika menolong orang lain pun kita harus dengan sopan, dengan penuh kasih sayang. Tidak boleh mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang yang kita tolong. Contoh yang kedua, ketika bertemu dengan teman, apa yang teman-teman harus lakukan? Yang teman-teman harus lakukan yaitu tunjukkan wajah yang ramah. Senyum, tidak boleh cemberut, apalagi sampai membuang muka. Jadi jika di jalan ketemu dengan temannya dan temannya menyapa kalian, bagaimana kabarmu? Apa yang teman-teman lakukan? Menjawab dengan ramah atau membuang muka? Hebat, yang teman-teman harus lakukan yaitu menjawabnya dengan kata-kata yang baik pula. Alhamdulillah, aku sehat. Begitu ya teman-teman. Jadi, sopan termasuk akhlak yang terpuji. Teman-teman tahu tidak? Anak yang sopan disenangi banyak orang dan akan memiliki banyak
banyak sekali teman. Pembahasan selanjutnya yaitu kasar. Kasar lawan kata dari sopan. Jadi kalau sopan tadi termasuk akhlak yang terpuji, kalau kasar itu termasuk akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Nah, kasar di sini bisa kasar dalam perkataan maupun perbuatan. Perkataan itu misalnya teman-teman mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak pantas diucapkan, berteriak-teriak, lalu mengejek temannya. Lalu contoh kasar dalam perbuatan misalnya teman-teman ringan tangan atau suka memukul dan sebagainya. Jika kita memiliki sifat kasar, tidak ada manfaatnya teman-teman. Malah ada kita tidak disukai banyak orang. Lalu menyakiti orang lain. Jika sudah menyakiti, kita pasti akan mendapat dosa. Sudah mendapat dosa, dan kita juga akan dijauhi oleh teman. Nah, teman-teman di sini, siapa ingin memiliki banyak teman? Nah, jika teman-teman ingin memiliki banyak teman, kita harus memiliki sikap sopan terhadap semua orang. Oke, teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa membaca cerita Kisah Jujur dan Dusta di buku paket Akidah Akhlak halaman 10 dan Kisah Sopan dan Kasar di buku paket Akidah Akhlak halaman 42. Selamat membaca teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran Akidah Akhlak KD 3.2 telah selesai. Semoga dengan materi yang Ibu buat hari ini, teman-teman dapat membedakan mana yang termasuk perbuatan akhlak terpuji dan mana yang termasuk akhlak tercela. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan penuh semangat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman dan tingkatkan semangat belajar kamu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.